Oke, Savers, selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung dari Savers yang nanti nonton video ini di YouTube-nya Save Our Borneo. Jadi kita balik lagi di acaranya ngobrol bareng Save Our Borneo, ngobar SOB. Nah, kebetulan ini edisi Oktober dan kayaknya udah mulai dari akhir September sampai sekarang Oktober nih, khususnya di Kalimantan Tengah ini lagi musim asap nih. Makanya kali ini kita akan ngomongin topik karhutla dan asap, kita bisa apa. Jadi udah beberapa lama ini Kalteng bahkan sempat, kalau saya nggak salah tuh, di level berbahaya ya Pak ya, kualitas udaranya. Makanya hari ini kita mengundang ada 3 narasumber yang saya yakin ini kompeten di bidangnya masing-masing. Di sebelah saya ini ada Bapak Bayu Herinata dari Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah. Indonesia yang ketinggalan. Oh iya ya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Tengah berarti. Karena kalau Indonesia yang ketinggalan nanti jadi wah. Wah. Dia executive director. Nah, di sebelahnya lagi itu ada, ini biasanya nih ada pertukaran gitu ya. Biasanya beliau tuh jadi moderator, kali ini dijadikan narasumber. Jurnalis Kompas Aldo Salis. Dan juga ada Bapak Japalmen Raja Guguk ST ya Pak? Iya. Ya, beliau pejabat fungsional penata penanggulangan bencana senior. Oke. Nah, Saver, sebelum kita masuk ke topik nih, saya sebagai orang awam nih Pak. Saya mau ya, bukan senior, ahli muda. Ahli muda. Oh, saya tahunya senior di sini Pak. Ahli muda. Berarti fungsional penata penanggulangan bencana. Ahli muda. Ahli muda. Oke, diralat ya. Nah, sebelum masuk nih Pak ke topiknya, mungkin saya sebagai orang awam, saya bilang tadi, bolehkah Bapak sedikit menjelaskan sebenarnya Bapak, apakah bidang yang Bapak tekuni ini masuk ke BPBPK kah, BNPB kah? Karena sebagai awam kan saya lebih sering dengar BNPB itu Pak. Dan apa ya BPBD atau BNPB gitu. Apa dan topoksinya itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih atas penyampaian pertanyaannya. Penyebutan nama itu hanya penyebutan sebagai daripada aturan, itu nomenklatur ya. Nah, BPBD maupun BPPK itu adalah tugasnya sama. Namun di dalam BPPK itu ada penambahan satu bidang, yaitu pemadam kebakaran yang khusus menangani pemukiman. Nah, jadi kalau fungsi kebencanaannya di dalam BPPK itu tetap sama, tidak berbeda. Demikian. Jadi ini sama, hanya nama lainnya aja. Ya, gitu. hanya penyebutan dalam nomenklatur. Oke. Nah, sehingga itu harus ditampilkan di secara publish. Berarti karhutla ini masuk bidang penanganannya untuk saat ini ya Pak ya? Tentang karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau kebakaran ini itu bisa dimasukkan dalam tanah bencananya Bu. Nah, jadi kita ini kalau disebutkan apakah ini di bidangnya kebakaran, di BPBD itu tidak ada bidang banjir, bidang kebakaran, bidang gempa, tidak ada. Jadi disebutannya bencana. Oh gitu. Bencana ya. Jadi kalau sudah dia masuk ke tahapan bencana, itu sudah menjadi ranah tugasnya BPBD. Nah, seperti itu. Kalau dalam fungsi tugasnya itu dinas kehutanan. Oh gitu. Ya, ruang lingkupnya seperti itu. Oke. Berarti ini tahu Pak kejadian beberapa waktu lalu nih, karena tanggal 8 Oktober lalu itu kan hujan tuh Pak. Ya, benar. Sebenarnya penasaran nih Pak, ini hujan beneran atau hujan buatan Pak? Ya, gabung. Gabung ya? Ya. Oh. Saling mendukung. Jadi di tanggal 1 Oktober itu kita sudah ada di sini dukungan dari BNPB, yaitu TMC sampai tanggal 8 diperpanjang sampai ini, diperpanjang lagi sampai tanggal 15, diperpanjang lagi sampai tanggal 20 kalau salah diperpanjang. Nah, secara alami bahwa awan itu sudah ada, didukung lagi ada itu TMC, sehingga memperkuat curah hujan.
TMC mungkin tadi, apa? ya, Teknologi apa itu? modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca. Ya, jadi itu yang dibuat apa disebutnya ya? Ada yang bahannya itu ada dari garam, ada juga dari liquid. Nah, yang pertama yang dulu kita menggunakan garam, sekarang menggunakan liquid. Tetap juga garam isinya, tapi udah campurannya Cair ya. sudah cair dia. Nah, jadi hujan kemarin itu kedua unsur masuk. Semi-semi rekayasa gitu Pak. Ya, soalnya TMC itu kalau tidak ada awan dia nggak bisa disiram, gitu. jadi harus ada awan. Jadi TMC itu fungsinya untuk mengikat molekul atau mengikat awan-awan yang ada di atas itu supaya memperberat sehingga dia jatuh menjadi hujan. Nah, gitu. Gitu. Kalau melihat sampai kita harus merekayasa hujan Pak, berarti itu udah parah sekali kah kekeringan di Kalteng untuk periode ini? Ya, jadi kalau kita ini kan sudah ada prediksinya mulai awal tahun bahwa Kalimantan Tengah ini akan ada El Nino. Nah, kalau musim kemarau, musim penghujan itu memang sudah ada tahapannya, itu setiap tahun ada. Tetapi karena ini diperkuat dengan El Nino, sehingga tingkat kekeringan itu semakin tinggi. Nah, dengan meningkatnya suhu itu semakin panas, berarti tingkat kebakarannya nanti akan bisa lebih cepat terbakarnya. Sehingga dengan kekeringan itu kita harus bagaimana caranya lahan itu tidak boleh terbakar, yaitu caranya yaitu membasahi dari cara hujan, yaitu menggunakan TMC. Nah, seperti itu. Oh gitu. Nah kalau Bang Ido nih selaku jurnalis yang kesana kemari, saya lihat beberapa liputan beliau juga di Kompas. Ya. Situasi di lapangan gimana sih Bang sejauh yang Abang selama ini melakukan pemantauan dan peliputan? Ya, makasih. Kalau situasinya di lapangan, kebakaran masih ada ya, masih terjadi ya. Bahkan kemarin saya ke wilayah Seruyan dan Kota Waringin Timur itu masih ada titik-titik api, masih banyak di sepanjang jalan itu, di beberapa titik itu masih ada. Bahkan kita bisa melihat langsung di pinggir jalan itu masih berasap, masih gitu kan. Kalau gambut, kalau memang lokasi yang terbakar itu adalah lahan gambut, kayak tampaknya memang cukup sulit untuk dipadamkan yang total betul-betul padam gitu ya. Jadi meskipun tim pemadam itu sudah berupaya untuk memadamkan, menjaga wilayah supaya nggak terlalu meluas, asap-asap itu masih bisa kita lihat gitu. Nah, karena tadi disinggung soal teknologi modifikasi cuaca, soal hujan itu sebenarnya sedikit banyak membantu gitu. Karena sejak hujan, setelah itu kan asap berkurang tuh ya. Asap berkurang. Hanya kan hujan ini juga ya tadi kayak di dalam penjelasan, dia tergantung awannya gitu. Dan juga tergantung awannya ada di mana. Dan awan itu juga nanti akan sangat bergantung sama angin. Ini saya sebenarnya mengulang penjelasannya teman-teman BMKG maupun teman-teman BPBPK. Nah, itu nanti nggak semua wilayah gitu rata dengan hujan. Jadi masih ada wilayah-wilayah yang spot-spot karhutlanya masih ada. Dan kalau dari pengamatan saya di lapangan, teman-teman pemadam kebakaran maupun tim sukarelawan maupun Manggala Agni, BPBD di tiap kabupaten dan kota itu cukup kewalahan menangani karhutla karena udah kadung membesar gitu ya, sudah kadung besar. Indikatornya sebenarnya itu bisa dilihat dari indeks pencemaran udara gitu, karena indeks pencemaran udaranya sudah masuk di kategori bahkan berbahaya gitu. Nah, menurutku itu udah menandakan bahwa memang udah cukup kewalahan di lapangan, dan itu terlihat. Karena tadi juga udah dijelaskan soal El Nino, dan di lapangan itu ternyata itu juga sangat berpengaruh dalam upaya memadamkan api itu, karena ada banyak sumur bor yang nggak bisa mengeluarkan air, jadi posisinya emang udah kering gitu. Bahkan parit-parit juga ada yang udah kering di beberapa lokasi. Saya bahkan bertemu waktu di Pulang Pisau itu, tim Manggala Agninya udah gulung pipa, udah nggak ada air yang keluar, udah kita bergerak aja keluar dari sini karena lokasinya waktu itu bener-bener nggak ada air. Jadi air yang ada, yang sisa, yang dia hisap dari parit itu sampai habis itu hanya untuk membasahi di sekitar lahan-lahan yang berasap itu.
udah nggak bisa lagi madamkan, ngejar lagi ke dalam gitu. Nah, kalau kita lihat kan di lapangan tuh kan nanti mungkin bisa dijelaskan lebih teknis sama Pak Jalpamen gimana mereka memadamkannya, itu kan luar biasa cukup sulit gitu ya, selain akses, tapi ya mereka harus benar-benar membuat tanah bergambut itu jadi lumpur gitu, supaya memastikan benar-benar nggak berasap lagi, nggak berapi lagi. Nah, untuk bisa ke tahap itu butuh air yang banyak. Wow. Sedangkan kalau keterangannya teman-teman yang di lokasi, sumur bor yang udah dibangun dulu itu sebagian besar nggak bisa digunakan. Itu keluhannya ya. Kenapa nggak bisa digunakan? Karena posisinya udah kering, nggak ada airnya gitu ya. Belum termasuk yang rusak-rusak nggak bisa dipakai. Itu ada juga keluhan-keluhan teman-teman di lapangan gitu. Nah, kondisinya sih kalau yang aku lihat masih gitu. Kita berharap, kalau BMKG kan bilang prediksinya November ini sudah akan mulai memasuki peralihan, masuk ke musim hujan gitu ya. Nah, kita berharap di situ curah hujannya bisa jauh lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Sehingga ya kalau teman-teman di lapangan pun sudah sampai mengeluarkan statement kalau ini terus melebar, yang bisa madamkan cuma Tuhan gitu, maksudnya lewat hujan. Iya, dan itu sering banget saya dengar gitu. Bahkan dari pejabat-pejabat di BPBPK gitu udah sering menyampaikan hal itu. Betul, artinya memang sudah cukup kewalahan menghadapi karhutla di lokasi. Aku jadi penasaran ya Pak, sumur bornya ada yang rusak, ada yang kering, itu gimana? Apakah sebelumnya kita memang tidak menghitung lokasi-lokasi ini akan mengalami kering kah di musim kemarau sehingga kesulitan akses air, atau memang tidak diprediksi wilayah ini akan terbakar gitu? Oke, ya. Di dalam kajian risiko itu sudah ada memang daerah-daerah rawan ya. Mana daerah rawan kebakaran, karena itu kenapa disebut daerah rawan kebakaran? Karena sudah pernah terbakar berulang-ulang, sehingga itu disebut daerah rawan. Nah, kalau masalah sumur bor itu kan yang memasang itu dari DLH. Ya, DLH. BPBD atau relawan itu sebagai pengguna. Jadi untuk bisa atau tidaknya itu tergantung dari perawatan daripada sumur bor itu. Tadi seperti yang disampaikan, sebenarnya air itu bukan yang nggak ada di sumur bor, cuma karena tidak dirawat. Nah, kan kata orang ada airnya nggak dirawat, kok nggak bisa disedot? Nah, jadi kan ini macet. Ini teknis sekali ya. Ini sedikit saya jelaskan teknis. Sumur bor itu kalau itu dimasuk dalam, itu ada pipanya itu digergaji ya, dilubang-lubangi beberapa meter sampai ke atas. Nah, itulah sumber masuknya air. Nah, kalau sudah sumur bor itu atau pipa itu tidak digunakan berbulan-bulan atau bertahun, itu akan tertutup oleh pori-pori, oleh tanah, oleh akar-akar, akan tertutup semuanya. Nah, sehingga itu kalau disedot dia nggak bisa masuk lagi airnya. Nah, jadi itu sebenarnya harus dirawat tiap tahun. Nah, kebetulan kita ini Kalimantan Tengah sudah hampir 3 tahun ya, 2019 terakhir, 20, 21, 22 ini baru kebakaran lagi. Sumur bor kita hampir nggak pernah difungsikan. Sehingga sumur bor itu kalau dibilang nggak ada airnya, saya yakin karena Kalimantan Tengah ini adalah tanah serapan ya, tanah gambut serapan, pasti ada airnya. Nah, itu hanya kurang perawatan aja, butuh perawatan ulang pada sumur bor itu. Nah, itulah yang terjadi di lapangan. Apakah itu kering? Tadi yang terakhir, apakah kering lahan-lahannya? Itu benar. Nah, bukan hanya lahannya kering, bahkan paritnya. Menurut dari tinggi muka air yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, mereka ada alat ukurnya dari namanya TMA ya. Nanti kalau mau buka di aplikasi ada namanya Sipalaga, bisa dibuka di situ. Sekarang ini sudah mencapai min 3 meter sampai 2 meter sampai 3 meter dari permukaan tanah. Jauh dari normal itu ya. Jauh sekali. Kalau normalnya apa Pak?
normalnya? Normalnya itu min 40. Min 40. 40 cm. Ya, itu normalnya min 40. Sekarang kan sudah 2 sampai 3 meter. Jauh Padahal sekali. cuma 40 cm. Nah, itu dia cukup jauh. Nah, itu kalau dia sudah lebih dari 40 cm itu sudah dianggap rawan. Nah, karena kan lahan gambut kita itu kan seperti spon. Iya. Ya, spon. Kalau udah 40 cm itu dia akan mengering. Dan bagaimana spon yang sudah kering, tidak ada airnya, kita tekan dia akan mesin, Iya. akan kempes, kita lepas akan dia bengkak. Nah, dan itu kalau itu terbakar cepat Pak Bu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi lahan-lahan kita yang di sekarang ini rata-rata sudah kering semua, bahkan parit sudah kering. Ya, kalaupun ada air di parit, berarti paritnya itu awalnya cukup dalam. Nah, sehingga itu ada air yang bertahan. Ya, sisa lah itu. Nah, seperti itu. Kalau boleh aku melanjutin soal sumur bor ini juga beberapa kali aku tanyakan ke teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, bahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Waktu kunjungan Wakil Menteri ke sini, itu juga aku pertanyakan dan selalu mendapatkan jawaban yang sama. Jadi kalau sumur bor ini dibangun pasca 2015, kalau kita mau lihat sejarahnya, pasca kebakaran hutan dan lahan 2015 kan pemerintah membuat sebuah lembaga baru, Badan Restorasi Gambut, yang sekarang namanya BRGM. Nah, mereka punya tim di daerah namanya Tim Restorasi Gambut Daerah, gitu, yang di bawah DLH. Maksudnya sebagian besar orang-orang itu adalah yang di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau dari catatan saya itu ada sekitar 11.000 sampai 12.000 titik sumur bor yang sudah dibangun. Jadi yang 12.000 itu keroyokan tuh. Jadi nggak hanya BRG aja sama DLH yang bangun. Dulu Pemprov juga sempat membangun, bahkan Pemprov juga sempat mendesak perusahaan-perusahaan sawit. Nanti soal perusahaan bisa ditambahin sama Bang Bayu. Mendesak mereka untuk membangun sumur bor. Jadi totalnya hampir 13 ribuan lebih lah, dalam catatan saya. Nah, persoalannya ini soal fungsi nih. Ini udah berkali-kali aku sampaikan dalam pemberitaan ya. Maksudnya sumur bor itu fungsinya untuk pembasahan lahan gambut, pembasahan lahan-lahan yang rawan, karena titik-titiknya itu dipasang di lokasi-lokasi bekas terbakar yang disebut Pak Japalmin tadi, lokasi-lokasi yang dinilai rawan. Nah, titik-titik ini sumur bor ini karena berfungsi untuk pembasahan, maka seharusnya itu digunakan sebelum musim kemarau atau sebelum api datang. Jadi mereka sudah harus bisa membasahi lahan yang ada di sekitar sumur bor. Kan ada radiusnya tuh, kalau kekuatan sumur bor itu dia bisa membasahi lahan di sekitarnya itu radius berapa meter dari titik itu ada. Nah, persoalannya sumur bor ini kalau yang saya tahu skemanya di BRG itu katanya diberikan ke masyarakat kan, sehingga perawatan dan lain sebagainya itu diserahkan ke masyarakat gitu. Tapi apakah masyarakat ada anggaran untuk melakukan itu yang pertama, atau yang kedua mungkin masyarakat juga nggak tahu lokasinya di mana gitu, sehingga yang terjadi sumur bor digunakan untuk memadamkan api. Jadi memang itu juga fungsinya ya, tapi fungsi nomor 2 tuh, fungsi yang pertama itu dijalankan dulu harusnya pembasahan, dan itu saya nggak ngelihat selama tahun 2023. Nah, yang dimaksud dengan perawatan itu salah satunya ya dengan cara membasahi itu. Jadi mereka melakukan perawatan itu kan cuma ngecek nih masih berfungsi nggak gitu kan, sumur bornya itu masih berfungsi nggak gitu. Nah, sambil dirawat, ngecek apakah ini masih berfungsi atau enggak, itu sambil membasahi. Karena di tahun 2021 2022 masih ada beberapa desa tuh yang memang dia menyiapkan anggarannya di desa untuk melakukan perawatan. Nah, di BRG juga punya skema sendiri untuk melakukan pembasahan. Apakah itu dijalankan atau enggak, saya pikir buktinya adalah kebakaran ini gitu. Kalau misalnya wilayah-wilayah itu dibasahi sebelum api datang, saya yakin nggak akan sampai asap gitu. Kalau indikatornya karhutla itu ketika dia jadi bencana itu karena sudah jadi asap. Dan mungkin nggak akan ada sumur yang rusak nih kalau pembasahannya rutin. Kalau pembasahan, perawatan. Betul. Nah, Pak Bayu, panjang sekali sudah. Gimana sebagai walhi Kalimantan Tengah? Gimana apa? Memandang ini Pak, ini banyak nih, ada lahan gambut, sumur bor,
Baik, terima kasih. Pertama memang kejadian karhutla dan dampak turunannya ya, bisa dibilang seperti polusi asap ini kan cuma dampak aja dia. Sebenarnya kalau kami di Walhi melihat karhutla itu juga bagian dari dampak ya Pak. Iya. Bukan sesuatu yang tidak bisa diantisipasi atau dicegah seperti itu. Oke. Kita harus lihat akar masalahnya adalah terkait pengelolaan lingkungan, yang mana dalam konteks karhutla ini adalah ada satu area yang di aturan kita itu disebut dengan kawasan hidrologis gambut. Oke. Yang mana kawasan hidrologis gambut ini dia terdapat lahan atau gambut itu sendiri, walaupun ada fungsi-fungsinya juga budidaya dan lindung. Tapi secara menyeluruh kawasan hidrologis gambut yang ada, khususnya di Kalimantan Tengah, itu kondisinya bisa dibilang rusak. Atau fungsi utamanya tadi sebagai penata air itu tidak berfungsi dengan maksimal. Atau berubah ya fungsinya ya? Ya sudah pasti berubah karena ada proses sana. Kami di Walhi misalnya sudah sering mengingatkan, satu terkait bagaimana negara dalam hal ini pemerintah itu mengevaluasi model-model pengelolaan ekosistem, khususnya ekosistem penting, salah satunya adalah ekosistem gambut ini. Jadi kondisi hari ini ekosistem gambut yang rusak ini itu memang sudah karena ada intervensi di atasnya, baik itu untuk investasi, dalam hal ini adalah perkebunan monokultur skala luas, baik itu sawit ataupun hutan tanaman, ataupun dia bisa juga proyek-proyek pemerintah yang dia mengkonversi satu hutan, yang kedua adalah gambutnya. Ini harus dilihat lagi apakah proyek investasi yang diberikan di dalam atau di atas ekosistem gambut ini itu sesuai dengan fungsi lingkungannya. Karena kalau tidak, ini hanya akan menjadi masalah yang tidak terselesaikan setiap tahunnya. Salah satunya hanya bukan salah satunya ya, dua bencana, kalau bisa dibilang bencana, walaupun kami tidak sepakat dengan terminologi bencana yang disampaikan oleh pemerintah hari ini terkait dengan karhutla, asap ataupun banjir, itu bukan bencana menurut kami. Itu adalah kerusakan ekosistem yang menghasilkan dampak turunan banyak sekali aspek yang terdampak. Nah, kalau kita kembali lagi ke yang tadi, pengelolaan sumber daya alam tadi, ini harus dilihat, maka kami mendorong adalah evaluasi. Satu, evaluasi terkait dengan pengelolaannya. Yang kedua, itu memastikan pemulihan ekosistem penting ini, dalam hal ini KHG tadi, itu bisa dilakukan dan tercapai. Oke, saat ini misalnya tadi disampaikan ada badan atau lembaga yang dibangun pemerintah, karena mereka mungkin sudah paham bahwa ini akar masalahnya adalah ada bahan bakar ataupun wilayah yang dia menjadi langganan terjadinya karhutla ataupun banjir. Ini harus dipulihkan dan fungsinya harus dikembalikan tadi. Kita akan melakukan restorasi di wilayah ini dengan banyak hal tadi ya. Ada yang pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, dari sekat kanal, revegetasi, R1-nya sekat kanal, sumur bor, ataupun dia nimbun kanal-kanal. Karena aktivitas pembangunan kanal inilah yang merubah dan merusak fungsi gambutnya. Jadi kami sampai pada kesimpulan awal kayak gini Pak. Sebenarnya terakhir-terakhir ini kita lebih sering, atau pemerintah lah ya, melalui aparat penegak hukum, lebih sering menangkap orang-orang yang membakar daripada terjadi kebakaran. Tapi orang-orang yang membuat ekosistemnya rusak, dalam hal ini membuat kanal, membuat parit yang besar, yang dia merubah fungsi gambut dan mengeringkan gambut. Karena kita sepakat, gambut yang kering itu akan jadi bahan baku atau lokasi kebakaran. Itu sepakat kayaknya kita semua ya. Tapi untuk yang satu ini tidak dilakukan apa-apa. Jadi orang-orang yang membuat kanal ataupun aktor besar yang membuat kanal di ekosistem gambut, yang mana ini merusak fungsi gambut, ini nggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang bakar setelahnya, baru ini yang diusir. Itu yang pertama. Jadi bagaimana sebenarnya melihat akar masalah ini menjadi penting untuk memastikan, kalau kami bilangnya begitu, bahwa kejadian karhutla dan dampak-dampak lainnya itu bisa dicegah atau dimitigasi dampaknya. Sehingga penting menurut kami itu pemerintah harus konsen, fokus dengan upaya yang sudah dilakukan, yang saat ini mungkin ada inisiatif baik dengan BRG dan yang lain-lainnya itu harus difokuskan. Ini ditetapkan
satu ekosistem ini fungsinya adalah tata air atau hidrologi. Ya tadi saya sepakat juga bahwa fungsi gambut itu dia spons. Memang musim kemarau dia akan mengeluarkan air secara bertahap, memastikan baik di bawah permukaan tanah ataupun di atas permukaan tanah itu tetap lembab. Dan di musim hujan dia menyerap air berlebih, baik yang dari laut ke sungai ataupun dari hulu ke hilir. Kondisi hari ini kan kayak gitu. Bencana ekologis yang Wali bilang tadi itu kan terjadi karena rusaknya fungsi ekosistem penting ini. Pada musim kemarau dia nggak bisa mengatur air untuk daerah sekitarnya sehingga tidak terjadi kekeringan dan dampaknya adalah karhutla. Dan pada musim hujan dia bisa memitigasi ataupun mencegah terjadinya banjir, baik air pasang, rob tadi, karena daerah-daerah yang sudah rusak ini kan ya sudah lumayan sering terjadi rob ataupun banjir kiriman dari hulu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks penanggulangan dampak dari karhutla dalam hal ini adalah polusi asap, juga menurut kami belum menyasar terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar ya, atau yang basic dari dari kebutuhan masyarakat atau warga yang terdampak. Ya sesederhana gini aja, bagaimana respon pemerintah untuk memastikan hak dasar warga atau rakyat yang terpapar asap polusi dari karhutla ini dilakukan. Contohnya betul Rumah aman ataupun ya sesederhana informasi terkait dengan kondisi ya, kondisi kualitas udara. Kan ada di pemerintah itu ada ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara, dan itu ada aturan dan segala macam, ada parameternya. Untuk mendapatkan informasi ini saja, menurut kami ini masih sangat susah. Hari ini nih, saya lewat Bundaran Besar, itu display itu udah berapa hari berusak. Padahal ini menjadi indikator awal yang bisa dan harapannya diketahui oleh masyarakat untuk mereka bisa mitigasi, Pak. Dampak dari polusi asap ini mereka tahu, oh sekarang kondisi udara berbahaya. Berdasarkan himbauan arahan dari pemerintah, kita harus mengurangi aktivitas di luar ruangan karena ini akan berdampak kepada kualitas kesehatan dan lain-lainnya. Sesederhana itu aja masih belum tersampaikan, dan ini sebenarnya juga kalau saya mau ungkit upaya-upaya perbaikan, dorongan memaksimalkan fungsi dan tanggung jawab pemerintah pernah juga kami lakukan dulu. Aja pernah dengar kami 2016 menggugat pemerintah karena kelalaian mereka memastikan hak-hak dasar masyarakat terkait dengan kondisi lingkungan yang baik dan sehat, khususnya udara seperti itu tidak dilakukan. Itu gugatan asap itu ya? Iya, gugatan asap. Citizen lawsuit. Hasilnya gimana tuh, Pak? Itu akan agak mengecewakan ya. Kita menang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke MA, tapi di PK oleh Presiden melalui KLHK dan itu diterima oleh MA. Ya, kita mau apa? Itu kondisi hari ini. Kalau saya mau ambil refleksinya adalah, saya bisa bilang kayak gini, Pak. Pemerintah sudah dinyatakan bersalah dalam hal ini misalnya yang tergugat juga tadi, tapi mereka masih ngeyel untuk tidak menjalankan putusan yang sebenarnya itu mengingatkan mereka bahwa kalian sebenarnya punya kewenangan dan tanggung jawab yang lebih untuk bisa menjamin hak masyarakat itu difasilitasi atau dilakukan. Kalau pemerintahnya saja kayak gitu, mohon maaf, apalagi yang lain. Kondisi hari ini misalnya kan, KLHK juga gugat perusahaan, mereka harus bertanggung jawab karena lalai dan abai misalnya terkait pengelolaan di dalam konsesi mereka, yang mana mereka harus memastikan pencegahan dan penanganan karhutla itu bisa dilakukan. Sudah digugat di pengadilan, menang, sudah bisa dieksekusi sebenarnya, tapi mereka bisa berkilah juga menurut saya. Kalau negara aja digugat, mereka nggak mau menjalankan putusan pengadilan, kenapa harus kami juga? Itu bercandaannya aja. Itu mungkin. Jadi harus melihat akar masalahnya supaya kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Kalau disampaikan tadi sudah identifikasi. Ya kami juga sering bikin itu ya, bikin identifikasi area rawan kita bisa sebut rawan kebakaran lah hari ini, dan upaya-upaya pencegahannya bisa dilakukan tadi. Fungsi utamanya sumur bor itu adalah pembasahan, teknik-teknik lainnya lah ya. Terus juga dalam konteks pencegahannya itu, tapi dalam konteks pengendalian pada saat terjadi karhutla kan dia sebenarnya banyak sekali teknologi ataupun cara untuk dia bisa melakukan pemadaman yang efektif
sehingga karhutlanya tidak semakin meluas, asapnya tidak semakin banyak. Karena kan kondisi kebakaran di gambut tadi, ya Bapak paling tahu pasti. Dia kalau sudah terbakar sampai ke bawah-bawah sedalam-dalamnya gambut itu dia pasti akan terbakar. Dan beberapa kali kami diskusi dengan kawan-kawan akademisi misalnya, mereka punya apa teknik ya, ataupun metode ataupun alat lah ya untuk melakukan pemadaman di lahan gambut yang memang dia harus berbeda dari pemadaman di permukaan. Dan yang kebanyakan itu ya. Tahan dulu Bapak, tahan dulu. Oke Pak, saya tadi lihat Bapak sudah senyum-senyum selama pembahasan tadi, wah begitu berapi-api. Tanggapan Bapak gimana Pak? Ya, tadi ada beberapa hal ya yang disampaikan. Ya, kalau sebutannya ini akibat kerusakan ekologi atau apa sih sebenarnya? Ekosistem. Ya, itu benar. Tapi kalau disebutkan itu masalah kurang setuju itu sebenarnya bencana, nah saya kurang setuju. Oke. Mungkin di sini Pak. Tapi kan karena itu bencana itu akibat kerusakan, kalau dia sebutannya akibat bencana, itu terjadi kerusakan ekosistem, itu bisa. Tapi kita ini akibat kerusakan ekosistem yang sudah ada, terjadilah bencana. Nah disitulah kita yang sebenarnya kita hadirkan gitu. Ya, jadi bencana karena kerusakan ekosistem. Karena awalnya itu kerusakan ekosistem. Nah, awalnya bukannya akibat dari bencana kan gitu. Kalau sebenarnya ekosistem itu bagus, nggak mungkin itu terjadi bencana. Nggak mungkin terjadi. Sepakat ya Pak? Ya, itu konteks ya. Konteks dalam bencana hidrometeorologi. Ya, jangan nanti dibawa ke bencana gempa, itu berbeda. Kalau tsunami, gempa bumi, gunung meletus itu memang masuk kategori bencana karena kita nggak bisa prediksi mereka. Tapi kalau karhutla, banjir, menurut kami itu masih bisa diprediksi. Musim kemarau kita tahu bisa diperburuk dengan El Nino atau yang lain. Tapi kalau dia kondisi tempat yang sering terjadi kebakaran itu memang bagus, itu nggak akan terjadi menurut kami Pak. Jadi gambut itu, dan sering sudah saya ketemu beberapa profesor lah ya, gambut itu baru disiram bensin 1 liter dibakar, kalau fungsinya itu masih bagus atau sifatnya itu masih baik, dia nggak akan kebakaran gitu. Ya karena dia basah. Kondisi alamnya kan basah ya Pak. Bahkan tenggelam. Makanya dia bilang ya ini memang harus dibenahi terkait dengan ekosistem ini, memang harus dilihat sebagai akar masalah, dan inilah yang harus dilakukan upaya-upaya pemulihan dalam konteks pencegahan yang lebih diutamakan, bukan kalau bahasanya kawan-kawan lain juga yang ya bergerak di kebencanaan lah ya. Memang kita lebih sering itu berada di belakang api. Kawan-kawan itu sering bilang gitu. Kita ini memang sering berada di belakang api. Jadi ada hotspot, ada fire spot, ada api, baru kita gerak. Tapi kita tadi upaya-upaya pencegahan kayak ya sesuai fungsinya, misalnya pembasahan gambut, melakukan patroli secara reguler, dan ini memastikan keterlibatan masyarakat di tingkat tapak, itu yang menjadi poinnya menurut kami. Karena kalau ini hanya dilakukan oleh bapak-bapak misalnya dari BPBD atau dari satgas yang dibentuk di tingkat yang lebih tinggi, kan itu pasti akan terbatas, personel terbatas, ya logistik mungkin juga saya kurang paham. Tapi kalau dia muncul dari kesadaran dan partisipasi oleh masyarakat, dan juga tetap harus ada insentif yang diberikan kepada kelompok ini, upaya-upaya pencegahan itu akan lebih maksimal mereka lakukan. Itu yang juga disampaikan oleh kawan-kawan di lapangan. Jadi sederhananya nggak usah bentuk MPA atau MPT atau kelompok baru, tapi yang ada di kampung aja sudah. Entah itu kelompok tani yang mereka dekat dengan lahan atau area yang rentan terbakar tadi, mereka akan secara langsung pasti akan mengupayakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan karhutlanya. Karena itu kalau tidak dilakukan oleh mereka akan berdampak kepada sumber-sumber penghidupan mereka, dalam hal ini ladang, kebun atau yang lain-lainnya. Itu yang menurut kami sampai hari ini strategi-strategi untuk melakukan penanganan karhutla dalam hal pengendalian karhutla ataupun penanggulangan dampaknya itu masih belum maksimal Pak, kalau bisa dibilang kayak gitu. Ya. Jadi catatannya gitu-gitu Ya, aja. memang ya. Saya sambung langsung ya. Iya, kita ngobrol aja. Ada isu nggak ya?
Ada tisu? Ya, kasih dulu. Ini sudah semakin panas beliau ini. Karena akhirnya kurang dingin ini. Sudah pakai kipas nih. Ya, jadi kan untuk mulai 2 tahun ini kita dari tingkat-tingkat untuk melaksanakan pencegahan itu sudah kita mulai dari tingkat desa, dampak ya. Tadi disampaikan sarannya itu dari tingkat tapak ya desa. Nah memang kita sudah melakukan evaluasi dari tahun ke tahun ya. Paling tepat selama ini yang terdampak itu kan masyarakat. Yang menerima dampak, yang terdampak adalah lahan mereka juga. Yang menerima dampak adalah masyarakatnya. Jadi kita itu 2 tahun ini 2022 itu sudah kita mulai merubah metodenya. Metodenya itu kalau dulu kan kita terfokus di kabupaten sama provinsi posko utamanya. Ya. Semua terkumpul di posko, yaitu relawan-relawan yang kita biayai lah istilahnya kan gitu. Tapi yang untuk tahun ini kita sudah memindahkan relawan-relawan itu ke desa-desa. Nah, jadi sekarang ini kita sudah memiliki provinsi ya. Di kabupaten itu sudah memiliki 35 pos. 35 pos lapangan itu di desa. Desa langsung. Ya, tapi karena ini tingkat provinsi, kami ambil yang itu kecamatan. Setelah kecamatan nanti milih desa yang rawan. Ya, tapi kami sebutkan di kecamatan ya, tapi mereka penempatannya ada di desa. Nah, jadi langsung masyarakat desa yang terlibat menjadi pos lapangan. Tugas mereka itu tugasnya adalah jika pada saat tahap siaga mereka patroli keliling setiap hari patroli. Jadi mereka ada laporannya terus langsung. Jika terbakar mereka juga langsung pemadaman. Nah, untuk mereka itu semua itu di sana itu bukan hanya masyarakatnya kita libatkan. Ada TNI-nya, ada Babinsa, Babin Katimas, masyarakat, unsur desa sama unsur kecamatan. Kita libatkan dalam itu. Sehingga kalau hanya masyarakat saja, tidak ada unsur yang itu, unsur TNI Polri-nya atau pemerintah daerahnya, pemerintah desanya, saya kira kurang pas ya. Sehingga pemicu atau pemacu untuk kegiatan itu, kalau masyarakat kan kadang dia berpikiran paling sebentar patroli langsung kembali ke sawah kan gitu ya. Nah kalau kita tidak kan, kita sudah kita berikan semua secara penghidupannya mereka sudah kita berikan, insentif kita berikan, operasional makanan sudah, terus BBM-nya sudah. Tapi karena cukup besarnya biaya itu, sehingga kami masih baru bisa 35 pos. Nah, se-Kalimantan Tengah tadi Pak ya? Sekalteng, ya. Dan hanya atau dia spesifik di kabupaten mana aja misalnya? Ya, yang saat ini ada 8 kabupaten ya. Di Sukamara ada 3 pos, di Pangkalambun ada 5 pos, di Kotim ada 6 pos, di Katingan ada 3 pos, di Palangkaraya ada 2 pos, di Pulang Pisau ada 6 pos, di Kapuas ada 3 pos, di Barito Selatan ada 5 pos. Ya, jumlahnya 35. Nah, dan contoh inilah harapan kami ke kabupaten ini dicontoh. Ya, direplikasi Pak ya? Ya, diduplikasi. Kita sudah dari awal tahun menyampaikan itu ke kabupaten. Ini salah satu contoh lah, salah contoh yang bisa dilaksanakan karena tahun 2022 ini sudah dilaksanakan. Kita coba dulu itu 15 pos ya, 2022. Cukup bagus ya. Nah, tahun ini juga cukup karena kita kan mulai dari bulan Mei itu sudah kita aktifkan. Kalau kebakaran kan di bulan Juli ya. Nah, sejak dari situ di wilayah mereka itu memang sudah berkurang kebakaran. Tapi ya namanya juga musim itu semakin kering,
tetap juga di wilayah mereka terbakar, tapi mereka sudah dapat menangani terlebih dahulu sebelum ada datang bantuan, sehingga tidak melebar. Ya. Nah, bisa kita lihat di pos-pos mereka, bahwa di pos mereka itu penanganan tingkat pertama itu cukup cepat. Nah Pak, saya tuh tertarik Pak, kata Bapak tadi, ini maaf saya potong ya Pak, karena mau bilang ada banyak relawan, terus ada 35 pos, itu ada alokasi dananya nggak sih Pak? Ya. Memang dari provinsi kah atau dari nasional yang memang setiap bencana, khususnya ini kayak Karhutla, berapa besar sih alokasi dananya Pak? Dan untuk apa gitu Pak? Kalau boleh berbagi ini Pak. Ya, kita dari 35 pos itu ya dibiayai oleh dana dari DPADR ya, Dinas Kehutanan. Yang katanya 83 atau 84 miliar itu Pak? Itu secara keseluruhan. Total se-Indonesia. Enggak, Sekalteng. 83 miliar. 87 miliar. 87 miliar. Tapi kan nggak dipakai untuk itu doang. Ya, kalau di BPBD itu cuma 13 miliar aja. Nah, ya itu kita gunakan untuk operasional. Nah, ada juga di provinsi yang kita siapkan di provinsi, yaitu sebagai induk daripada poslap-poslap ini, ada di sini kita bentuk namanya posko krisis. Nah, sesuai dengan peraturan Kemen LHK nomor 32. Nah, di situ kita membangun sebuah organisasi atau satgas ya, pengendali karhutla, yaitu posko krisis. Nah, inilah yang membawahin seluruh poslap-poslap yang ada di kabupaten. Nah, jadi seperti itu. Dananya dari DBH. Itu kalau apa tadi Pak? DBHDR, dana bagi hasil Ya, reboisasi. Nah, itu secara rutin. Nah, masih ada lagi yang disebut itu dana BTT yang kita gunakan. Kalau sudah ada penetapan status yang itu bisa tahapan pertama kemarin, kita sudah didukung oleh dana BTT siaga darurat. Nah, itu juga operasional. Ini kita perkuat di perekrutan para relawan. Nah, kalian tadi itu kan masyarakat, Ya. sekarang relawannya kita rekrut, kita perkuat, termasuk juga para instansi yang kita inginkan ya. Maksudnya bukan aku beringin itu, tapi yang kita butuhkan kan gitu. Yang maksudnya yang diinginkan, yang kita butuhkan sesuai dengan kemampuan mereka. Terus ini yang terakhir, tahapan tanggap darurat. Nah, akibat kemarin meningkatnya apa saya visibility-nya cukup rendah, terus ISPU-nya tinggi beberapa parameter atau indikator dalam pertumbuhan pandemi. Ya, sehingga kita meningkatkan menjadi status tanggap darurat. Tanggap darurat sekarang. Ya, jadi kita kemarin itu penebalan semua ya, istilahnya bukan penebalan relawan, penebalan penanganan, pokoknya semua dilakukan penebalan di titik-titik yang dianggap rawan atau yang dianggap cukup membahayakan kota Palangkaraya, yaitu Taruna ya, sama Tumbang Nusa, termasuk juga kota Palangkaraya. Nah, di situ penanganan baru, Kamelo, titik-titik. Sampai nanti itu berakhir hari Minggu, tanggal 15. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 5 Oktober. Sampai tanggal 15 Oktober. Tanggal 15 dan mungkin diperpanjang ya Pak. Ganti situasi. Kalau bisa jangan. Tapi masih takut ini. Saya bangun pagi aja sudah alert tadi, bikin air saya sangat tidak sehat katanya. Ispunya Kan sudah turun kan dari berbahaya kan? Iya, masih tidak sehat Pak. baru minggu itu langsung sehat. Saya keluar kamar langsung gitu pernah di sini Pak. Dan waktu itu sampai 1000 lebih sempat ya Pak? Sempat. Wah, itu Ya. mengerikan. Sama juga kemarin di sini kan di atas 700. Iya. Maksimalnya ISPU itu kan cuma 400 400. maksimalnya. Itu sudah level berbahaya. Ya. Itu PM 10. Mas, 10 atau 2,5? 25. Besar sekali. 2,5. Paling kecil 2,5. Iya, 2,5. Ya, jangan 25 besar. Oh iya. Nah, tapi kalau boleh nambahin bicara soal penanganan tadi ya, ini kan kita ngomongnya sedikit banyak soal upaya untuk menangani tadi kan. Memang itu harus dimulai dari bawah, dan itu sebenarnya apa yang kita bahas saat ini tuh udah dibahas
8 tahun lalu pada saat 2015 gitu. Bagaimana upaya pemadaman itu, pencegahan itu dilakukan dari tingkat tapak. Nah, dulu pemerintah melalui BRG yang sekarang jadi BRGM bersama juga lembaga-lembaga lain, ada kemitraan dan lain sebagainya, itu melakukan pendampingan ke desa-desa yang ini ya, jadi dampingan mereka. Sampai ada istilahnya desa peduli gambut. Dan banyak lagi gitu. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan untuk mengingatkan desa bahwa ini ada membuat desa tuh lebih sadar akan lingkungan, lebih sadar akan bahaya gambut gitu. Dan itu sebenarnya bahaya gambut bahaya gambut yang terbakar. Jadi maksudnya supaya mereka lebih aware terhadap gambut-gambut yang ada di sekitarnya mereka gitu. Dan nggak cuman soal revegetasi, kan ada program, ada 3R itu kan, revegetasi, revitalisasi, terus yang satu lagi itu restorasi itu ya, rewetting, pembasahan itu. Nah, ada desa-desa yang dia sudah dianggap sudah mandiri. Jadi Kalteng pernah disebut sebagai provinsi dengan desa yang dia mandiri dalam restorasi gambut, karena mereka ada 40-an desa lebih yang punya anggaran sendiri tuh di desanya untuk itu tadi perawatan dan lain sebagainya. Tapi itu dimulai dari sejak 2016, di 2019, 2020 sampai sekarang hilang lagi itu. Gitu. Karena fokusnya udah berbeda. Sabar, itu belum sampai situ tuh. Itu yang pertama tuh. Jadi ada yang hilang lagi dalam pendampingan di desa-desa. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini mungkin yang paling penting, ada banyak tabrakan program-program pemerintah. Gitu. Jadi pada saat pasca masih rame-ramenya ngomongin soal gambut dan karhutlah, begitu kebakaran sudah tidak seburuk 2019, tahun 2020 itu kan kita fokusnya udah mulai ke COVID dan lain sebagainya kan. Nah, masuklah program-program yang bertentangan sama prinsip restorasi, termasuk membasahi gambut gitu. Contohnya kayak program pangan melalui pemerintah yang disebut dengan food estate. Itu mereka kembali lagi membuka lahan-lahan yang dulunya itu diklaim sudah direstorasi, dibuka lagi untuk program percetakan sawah. Itu sebelum food estate. Sebelum food estate itu ada program cetak sawah juga dari 2018 tuh. Ada program cetak sawah yang kemudian praktek di lapangannya membuka kembali wilayah-wilayah yang 2015 itu terbakar. Gambut kan? Gambut. Dan itu terjadi 2023 ini di Karhutla yang saat ini sedang terjadi itu di Desa Pilang. Kebakaran lagi. Di lahan food estate, di lahan yang ekstensifikasi intens juga. Ya, intensifikasi juga, tapi saya mau ngomong yang extend nih. Kenapa? Karena ini yang paling buruk sebenarnya. Buruknya kenapa? Karena ini cetak sawah baru. Jadi dia membuka kawasan baru yang sudah ditinggalkan masyarakat karena nggak boleh larangan membakar ya. Nah, dibuka dijadikan sawah. Masanya proses membuka itu membuat gambut jadi kering, kanal, lalu pohonnya juga ditebang, dan sayangnya itu terbengkalai karena berbagai macam masalah. Jadi solusi yang bermasalah sebenarnya. Nah, 2023 bulan September itu terbakar 1 hektar lebih lah di Desa Pilang ya. Yang saya tahu, yang saya datangin baru di Desa Pilang, tapi saya yakin di beberapa wilayah lainnya juga ada. Dan itu di lahan food estate gitu. Nah, jadi kayak nggak sinkron nih, pemerintah yang menyerukan restorasi, tetapi ada program-program juga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip restorasi. Jadi tabrakan. Jadi kalau misalkan memang betul-betul berkomitmen, harusnya semua lini, mau dia di Kementerian Pertanian, mau dia di KLHK, itu harus sama-sama komitmennya gitu. Jangan nanti KLHK bilang ayo jaga gambut, di Kementan buka untuk sawah di situ. kita lahan masih banyak kok, tapi lahan yang dipakai itu juga. Itu lahan di mana, Pak? Lalu kejelasan, Pak. Ya, sedikit sambung ya. Pak. Tadi saya sangat yang disampaikan tadi investasi ya, investasi pembangunan di daerah. Ya, kalau saya itu sebenarnya tidak masalah investasi, itu sangat mendukung saya investasi. Saya ada satu hal, program pemerintah itu kan ada disebutkan pembangunan investasi di daerah, dan itu menjadi salah satu tolak ukur kemajuan di daerah. Nah, namun nantinya dari para teman-teman ini bisa menyerukan, mengkritik pemerintah ya.
membangun itu investasi itu oke, mantap. Tapi diingat bahwa di daerah yang dibangun itu ada 2 jenis bencana hidrometeorologi. Nah, salah satu yaitu kebakaran. Kalau dia musim banjir, kalau musim penghujan dia akan kebanjiran. Kalau musim kemarau dia akan kebakaran. Nah, nanti kalau bisa ini disampaikan, ini saya jadi mengkritik diri sendiri ya. Untuk membangun itu ada unsur pengamanan daripada bencana-bencana itu. Kalau dia membangun food estate harus ada di situ salah satu penanganan kebakaran hutan lahan ya. Kalau dia membangun food estate juga berarti tanggul pengamanan itu sudah ada, berarti dia pintu-pintu airnya harus aman. Kalau dia musim penghujan dia bisa menutup ya. Kalau bisa membuka. Kalau dia musim kemarau dia bisa menutup airnya supaya airnya tidak lepas keluar. Nah, seperti itu. Betul. Sebenarnya kita juga bukan di sini aja, bahkan kemarin kita di forum daerah aja di Aula Jalan Tinggang itu kami sampaikan. Pada prinsipnya investasi itu sangat setuju. Dari segi kebencanaan ya, tapi dalam unsur-unsur di dalamnya itu harus dilengkapi juga untuk penanganan kebakaran hutan lahannya. Kalau dia musim kemarau, karena dia di sini cuma 2 itu aja. Musim kita ada 5 Pak. Musim rambutan 1. Musim kemarau, musim hujan, musim banjir, musim kebakaran, musim asap. 5 kan? Lebih hebat dari luar negeri gitu. Tapi ini yang aku bisa mungkin tarik ya, kita semua ini sepakat bahwa karhutla di Kalteng tuh di lahan gambut sebenarnya, masalah utamanya. Nah, ini juga pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, untuk Walhi dan juga untuk Bapak juga. Nggak mau jawab. Sebenarnya berapa sih luasan lahan di Kalteng yang udah terbakar? Saya mengutip dari SOB aja nanti ya. Nah, maksudnya kita perbandingan nih dari pemerintah berapa dan kawan-kawan selaku NGO yang melakukan pemantauan nih berapa, apakah sama temuan datanya? Saya ngecek Pusdalop setiap hari. Sama, saya harus buka data, lupa saya kalau ditanya angka jadi lupa saya jadi. Karena di Instagramnya Pusdalop itu setiap hari laporan rekap akumulasi luas karhutla di Kalteng. Wah, ini segini sudah saya. Kalau saya ingat Bapak. Saya buka dulu. Boleh Pak, nyontek dulu boleh. Mungkin dari Bapak Bayu dulu boleh. Masalah angka saya harus buka pasti ya. Tahu nanti jadi malah data susah. Jadi apalagi teman-teman dari Walhi nanti langsung dikritik semua kan. Enggak, kami mengingatkan aja. Mungkin dari kalau dari Walhi sebenarnya kan kita hampir sama ya. Maksudnya melakukan kajian, monitoring untuk menyampaikan kondisi di Kalimantan Tengah khususnya terkait dengan kejadian karhutla tadi. Kita mencatat setidaknya dalam periode Januari, kalau ini mengulang jadi Januari sampai Agustus itu sudah 2000-an, 2.300 titik panas hotspot ya yang tersebar di seluruh wilayah di Kalimantan Tengah, dan dia spesifik memang berada di kabupaten-kabupaten yang terdapat ekosistem gambut atau lahan gambutnya tadi. Dan lebih spesifiknya lagi memang dia berada di atas ekosistem gambut atau lahan gambut yang kita yakini atau identifikasi itu sudah rusak fungsinya sehingga terjadi kebakaran yang berulang di sana. Nah, kita mencoba menghitung ya angka luasan karhutla, bukan hanya Walhi tapi juga dengan kawan-kawan lain misalnya dengan SOB itu sampai dengan Oktober pertengahan, awal Oktober itu sudah 69.000 Pak, 69.000 hektar karhutla di Kalimantan Tengah, dan ini tersebar rata di hampir di seluruh kabupaten, tapi spesifiknya memang di ekosistem atau di gambut tadi. Dan kalau boleh cerita sedikit, jadi dari identifikasi itu kami memang mendorong dalam hal ini aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya yang lebih tegas kepada aktor-aktor besar yang sebenarnya dia berkontribusi cukup banyak lah seperti itu dalam kejadian karhutla dan luas karhutla di Kalimantan Tengah. Jadi tadi pagi baru aja kami laporkan 4 perusahaan ke kepolisian daerah Kalimantan Tengah dengan dugaan tindak pidana karhutla, karena dasarnya adalah kelalaian mereka untuk
mencegah dan menangani penanganan karhutla di dalam konsesi mereka, di dalam izin mereka. Mereka sudah diberi izin, berarti ada tanggung jawab di sana, dan itu melekat secara langsung seperti itu. Maka kami laporkan, dan 4 ini menjadi harapannya ya, menjadi pemantik lah ya, atau dorongan untuk aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tegas tadi, sehingga ini menjadi pengingat untuk perusahaan-perusahaan lainnya atau aktor-aktor besar lainnya yang saat ini mungkin perlu untuk lebih maksimal melakukan upaya pencegahan dan penanganan karhutla di dalam konsesi mereka. Kita ya tidak pungkiri kejadian karhutla itu terjadi di mana-mana, tapi dari hasil identifikasi yang kami lakukan, temuannya adalah dari luas karhutla yang sangat besar tadi, itu sebagian besar memang kontribusi dari perusahaan, karena sekali kebakaran di konsesi itu ribuan, paling sedikit ratusan lah dia. Nggak ada yang kayak masyarakat, kita nggak membanding-bandingkan, tapi ya masyarakat paling 1-2 hektar. Dari 4 perusahaan itu berapa toh? Tadi kan kita laporkan 4 perusahaan, 2 HTI dan 2 perkebunan sawit, itu totalnya 3.600-an hektar. Itu baru sampai hasil identifikasi kami dari bulan Agustus sampai dengan September. Belum sampai Oktobernya lagi. Jadi kemungkinan masih akan terus bertambah luasan karhutla di dalam konsesi khususnya ya. Karena tadi ada kelalaian, abainya mereka untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla di dalam wilayah mereka. Dan sebenarnya juga poin pentingnya adalah bagaimana mereka sebenarnya bisa juga, dan itu juga tertuang sebenarnya dalam dalam izin yang mereka dapatkan, itu melakukan upaya pencegahan dan penanganan karhutla di sekitar izin mereka juga. Jadi bukan hanya di dalam konsesi mereka, tapi mereka juga berkewajiban untuk memastikan pencegahan dan penanganan karhutla itu dilakukan di sekitar izin mereka, bekerjasama atau berkolaborasi dengan desa atau masyarakat yang ada di sana. Itu kalau tadi ya terkait dengan kejadian dan luas karhutla yang coba kita identifikasi, kita temukan bahwa sudah cukup luas angka karhutla, dan ini sebenarnya kalau melihat atau membandingkan dengan tahun 2019 ini sudah mirip sekali, hampir mirip. Dan ini kita masih punya beberapa bulan lagi. Iya, beberapa bulan lagi kalau prediksi, tapi kita sesama warga Palangkaraya dan warga Kalimantan Tengah berharap sih upaya penanganan karhutla ini dalam hal pengendalian ataupun penanggulangannya itu bisa dilakukan maksimal oleh pemerintah, sehingga dampak-dampak yang lebih buruk khususnya ke kesehatan masyarakat ataupun sektor lainnya misalnya, ataupun sosial ekonomi, dan kasihan juga anak-anak kita, adik-adik kita yang terbatas sekali waktu mereka untuk belajar atau hak mereka untuk belajar, itu juga menjadi penting menurut kami. Belum lagi masyarakat yang memang secara ekonomi nggak bisa memenuhi himbauan pemerintah untuk melakukan atau mengurangi aktivitas di luar ruangan, tapi nggak ada yang bisa juga difasilitasi atau oleh pemerintah. Amin. Itu begitu. Itu juga doa saya. Harapan kita semoga bisa tertangani karhutlanya dan bisa dimitigasi dengan lebih baik lah ya. Itu closing statement bukan? Sudah jam 4 ya. Ya, menanggapi dari Walhi tadi Pak, apakah data dari pemerintah juga sama seperti kawan-kawan Walhi atau mungkin berbeda, mendekati atau? Ya kalau masalah angka luas kebakaran mendekati ya, karena mungkin datanya juga sudah dibaca oleh teman-teman dari Walhi, data yang dilaporkan dari Pusdalop setiap harinya itu publish ya, kita sampaikan. Jadi data yang dikumpul estimasi itu sekitar 10.000 lebih. 10.000 lebih. Ya, estimasi ya. Itu luas karhutlanya Pak? Ya, karhutla itu yang ditangani oleh teman-teman relawan yang dilakukan oleh lapangan. Ya. Oh, itu data lapangan. Ya, itu data lapangan. Namun kalau kita lihat daripada luas kebakaran yang dari citra satelit itu sekitar 18.000, berarti sudah lebih besar. Itu naik itu di bulan Oktober ini aja, di bulan pertengahan September ke Oktober
Karena kemarin itu kita di posisi pertengahan September dari Citra itu baru 2000 sekian. 2000. Ya, 2000 sekian. Nah, sekarang meloncat menjadi 18.000. Nah, makanya kemarin itu kita kan waktu data kita itu kita kumpulkan yang dari Pusdalog yang estimasi itu kan 10.000. Jadi 5 kali lipat daripada alat ukur dari satelit Citra. Nah, apakah ini ada kesalahan di tempat kita atau enggak kan gitu? Ternyata enggak, begitu dihitung kembali oleh teman-teman dari KLH langsung 18.000. Nah, berarti kan tidak ada double atau tidak ada duplikasi teman-teman yang di lapangan. Kadang kan namanya pelaporan itu kan namanya estimasi ya. Bisa lebih bisa double bisa bahkan gitu. Nah, jadi luas itu sudah cukup besar ya. Kalau dibilang lebih luas tahun 2019 ya belum ya. Kita ini hampir Pak. Ya hampir lah. Kalau kita ini saat ini kalau kita lihat ya jauh lebih baik daripada tahun 2019 untuk mudah-mudahan jangan jadi kayak 2019 ya. Jangan lagi dong. Jangan lagi. Ya. Dulu 2019 itu di bulan-bulan begini udah hujan. Waktu karhutla, karena karhutlanya jauh lebih cepat tuh Pak. Juni-Juli itu udah ya, asap itu. Ini September ya ini mulai naik. Kita mulai buruk itu mulai September ke Oktober itu. Jadi walaupun lebih buruk tahun 2019 ya, tahun ini kalau El Nino-nya dihitung kita kan moderat. Lebih tinggi daripada tahun 2019. Lebih tinggi tahun 2019. Namun tingkat penanganan itu kan lebih masif tahun ini, sehingga tingkat daripada kebakaran itu lebih sedikit ditekan ya. Bukan lebih banyak ya, lebih sedikit ditekan. Sehingga kita asap itu munculnya di bulan September. Kalau tahun 2019 kita di bulan Juli sudah. Iya benar. Sudah. Juli Agustus. Ya, Juli Agustus. September Oktober udah mulai hujan. Ya. Tapi waktu itu El Nino-nya rendah, maksudnya bukan kayak sekarang, sekarang lebih jauh lebih buruk sebenarnya El Nino-nya. Berarti ada poin positifnya dengan rendah kan separah itu nih. Nih kita dengan tingginya El Nino segini tuh masih oke lah penanggulangannya. Boleh dibilang gitu nggak Pak? Jadi atau belum sebenarnya? Oke sih ya, masih belum maksimal secara keseluruhan ya. Tapi tingkat penanganan itu udah lebih baik daripada yang dulu ya, lebih baik. Bisa kita lihat daripada tingkat kebakarannya, bisa kita lihat daripada jumlah luasan yang dipadamkan oleh relawan. Jauh lebih besar ya Pak? Jauh lebih besar ditangani. Kalau dulu kan tidak, paling itu hanya 3.000-an, berarti kan sedikit ditangani. Sekarang kan 20-an, berarti dari situ bisa kita lihat bahwa tingkat penanganan itu lebih banyak daripada tahun yang dulu. Dan jumlah penanganannya juga lebih banyak, lebih masif tahun ini daripada yang dulu. Gitu. Oke, Savers, akhirnya kita sampai juga di penghujung ngobar kita. Ini kalau nggak ada di cut-cutnya, ini bisa panjang kita ngobar karena cukup panas juga topiknya. Nah, terakhir nih dari para narasumber, saya mau minta masing-masing closing statement. Karena hari ini juga topik kita kan sebenarnya karhutla dan asap, kita bisa apa? Dan mungkin di closing statement ini bisa dipertegas sekali lagi nih. Kita bisa apa terhadap karhutla dan asap? Bisa dimulai dulu dari Bapak mungkin, nanti jalan ke pinggir supaya Bayu tidak buru-buru pulang ini Pak. Bisa jadi apa? Kita bisa apa Pak? Kita bisa apa Pak? Kalau ada masalah kita bisa apa? Oke. Baik, dalam penanganan karhutla, setiap unsur itu semuanya berkewajiban untuk menangani kebakaran, terutama itu bencana ya. Kita memiliki kebersamaan hak di dalam menangani bencana yang ada di wilayah kita. Jadi untuk itu seluruh unsur ya, seluruh masyarakat ataupun kita ini juga dapat menangani atau mengurangi kebakaran yang ada terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, paling tidak di lingkungan kita. Nah, itu mungkin beberapa yang saya sampaikan. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada kita, karena kita ini saat ini tanggap darurat dan selama ini yang kita tunggu-tunggu adalah hujan ya. Hujan. Kemarin tanggal 8 sudah ada hujan. Kenapa diperpanjang TMC sampai tanggal 20? Diinformasikan dari BMKG bahwa kita akan ada hujan di tanggal 17, 18
Oktober, sehingga TMC-nya belum dikembalikan, diperpanjang sampai tanggal 20. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu unsur ya yang mengurangi nantinya tingkat kebakaran, polusi, asap yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Saya kira demikian dan terima kasih. Berarti akan hujan ini ya Pak? Ya. Mudah-mudahan, amin. Silakan Pak. Oke, kalau pertanyaan kita bisa apa, mungkin kita bisa berdoa ya, jauh lebih banyak gitu, asli. Nanti Pak sampai di rumah Pak. Berdoa kan bisa kapan aja. Berdoa tidak pernah selesai. Nggak, maksudnya kalau dilihat kawan-kawan di lapangan, teman-teman tim pemadam itu kan berkali-kali udah sampaikan kesulitannya dalam memadamkan api itu. Ya cuma Tuhan yang bisa memadamkan. Jadi kita berharap hujan datang lebih cepat. Meskipun di sisi lain tidak mengurangi upaya teman-teman di lapangan untuk memadamkan api yang terus dilakukan sampai sekarang. Tapi aku hanya mau mengingatkan satu ini, dan ini menurutku ini penting, nggak cuman karena kita dari tadi juga banyak membahas soal upaya memadamkan api, upaya mencegah karhutla, upaya pemadamannya. Tapi jangan lupa juga soal penegakan hukum gitu ya. Tadi teman-teman Walhi dan SOB dan juga LBH udah melaporkan 4 perusahaan itu ya. Jadi 4 perusahaan yang dia sebenarnya sudah terbukti karhutla berulang ya, kebakaran berulang yang dimana 2019 tapi tidak ditindak gitu dari 2019 gitu. Nah, maksudku aparat penegak hukum juga perlu melihat bahwa dari 2019 sampai sekarang itu porsi penegakan hukum itu jauh lebih banyak ke masyarakat, terutama masyarakat kelompok peladang, petani yang dituduh menjadi penyebab adanya bencana karhutla, yang mana saya sangat tidak setuju dengan itu, karena kalau dilihat dari wilayah yang dia bakar itu sangat kecil jika dibanding dengan korporasi misalnya. Itu mengingatkan saya tahun 2019 di mana polisi menangkap salah satu peladang yang buta, Pak Sapur di Murung Raya itu, dan itu jadi satu-satunya kasus yang mana saat itu tuh kalau dilihat dari luas kebakarannya hampir 1000 hektar gitu, dan nggak mungkin satu orang itu menyebabkan 1000 hektar itu terbakar gitu, dimana dia bahkan nggak nyampe sehektar lahan yang bakar. Nah, maksudku harus dilihat peruntukannya. Jadi saya yakin aparat bisa melihat itu, bisa melakukan investigasi, bisa melakukan penyelidikan. Ini lahan yang terbakar atau yang dibakar ini untuk apa? Apakah untuk ditanami padi, atau apakah untuk membangun rumah, atau untuk ditanami sawit, atau apa jenis-jenis perusahaan lainnya lah gitu. Nah, harus dilihat tuh peruntukannya. Kalau memang hanya untuk peladang untuk memenuhi kebutuhan dapurnya, saya pikir perlu dipertimbangkan kembali untuk menangkap kelompok-kelompok ini gitu. Dan ini dampaknya luar biasa buruk tidak hanya untuk si keluarga peladang yang ditangkap, tapi juga untuk peladang lainnya yang akhirnya sampai sekarang ketakutan. Dan itu bisa jadi mungkin next topik untuk diskusi atau ngobrol berikutnya, karena iya itu jadi bencana pangan sebenarnya. Bencana pangan, terutama pangan lokal. Nah, saya pikir tim penegak hukum dari dulu itu sudah punya begitu banyak cara gitu ya, pendekatan hukum terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, di 2023 ini seharusnya bisa jauh lebih baik dari itu. Sekarang udah dari bulan Agustus kemarin sampai sekarang udah ada 13 orang yang ditangkap dan disidik gitu, jadi tersangka. Nah, tapi untuk di konsesi atau korporasi belum ada satu. Nah, aku pikir penegakan hukum itu jadi salah satu unsur yang paling penting dalam pencegahan atau penanganan kebakaran hutan dan lahan gitu. Udah diborong sama dia semua. Oke, diketok aja. Ini benar-benar closing nih. Ya, kalau saya sih sebenarnya berangkat dari kondisi hari ini aja ya. Maksudnya saat ini Kalimantan Tengah sedang menetapkan status tanggap darurat, maka itulah yang perlu kita kawal, khususnya oleh kami ya di masyarakat sipil seperti itu. Bagaimana upaya-upaya penanganan karhutla ini yang sebelumnya kita memang mendesak ya pemerintah provinsi dalam hal ini dan kabupaten-kabupaten yang saat ini kejadian dan luasan karhutlanya cukup luas itu menetapkan status tanggap darurat bencana. Harapan kami
upaya-upaya penanganan dalam hal pengendalian karhutla, baik tadi ya sudah disampaikan oleh Ido terkait dengan penegakan hukum itu menjadi poin penting juga dalam pencegahan karhutla dan memastikan ya penanganan pengendalian karhutla itu bisa dilakukan maksimal. Karena kalau ada dia efek jera atau proses hukum yang dikenakan kepada satu sektor ini, dia bisa jadi pengingat untuk perusahaan ataupun aktor besar lainnya supaya mereka bisa lebih maksimal melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga penanganan karhutlanya. Yang kedua adalah yang menurut kami itu penting dalam konteks pengendalian karhutla tadi adalah melakukan upaya-upaya pemadaman ataupun menghentikan ya asap dari kejadian kebakaran yang terjadi saat ini. Maka itu penting berkolaborasi dengan para pihak, khususnya misalnya lembaga ataupun akademisi yang memang secara pengetahuan mereka sudah cukup banyak itu. Bagaimana teknik, bagaimana alat, bagaimana apapun caranya supaya pemadaman karhutla atau api di dalam gambut yang ya kita tahu sama-sama itu sangat sulit dilakukan, hanya Tuhan lah yang bisa tadi dengan air hujannya. Sebenarnya sudah cukup banyak teknologi-teknologi itu. Itulah yang menurut kami penting untuk diterapkan di semua lokasi yang saat ini diidentifikasi oleh pemerintah sebagai lokasi prioritas untuk pengendalian karhutla dalam hal pemadaman api. Yang lain adalah bagaimana penanggulangan dampak dari karhutla, dalam hal ini adalah polusi asapnya, itu harusnya lebih dimaksimalkan terkait dengan memfasilitasi hak-hak dasar rakyat atau warga yang terdampak ini itu bisa dipenuhi oleh negara melalui lembaga atau dinas atau instansi yang memang dia fokus di sana. Kesehatan, hak dasar untuk pangan, hak dasar untuk ekonomi itu harus dipastikan. Kami menyoroti terkait dengan yang paling utama adalah kesehatan. Bagaimana tadi ya, rumah aman, rumah bebas asap, fasilitas kesehatan gratis untuk semua terdampak. Karena di dalam aturan yang kami baca juga itu sudah termuat. Ya kita bisa ambil satu aja, misalnya Pergub 24 tadi, dalam situasi ini itu ada hal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Karena mereka mempunyai kapasitas itu, mempunyai resource untuk itu, jadi itu harus dipastikan hak-hak dasar ini terpenuhi sehingga tidak semakin menderita rakyat atau warga di Kalimantan Tengah akibat dari kondisi karhutla dan polusi asap yang saat ini terjadi. Itu aja mungkin, kebanyakan sudah itu. Ya, benar-benar closing ya, diborong semua. Oke, Savers, ini menarik nih, kata-kata hanya Tuhan yang bisa memadamkan karhutla. Ya, pengalamannya memang begitu, 15, 19, hujan lah yang bisa menghentikan ini semua. Tapi ini juga jadi pengingat buat kita bahwa karhutla ini adalah tanggung jawab kita bersama, cara penanganannya. Jadi saya tidak akan menyimpulkan karena banyak sekali di sini poin-poin yang disampaikan. Saya harus nonton ini dari awal sampai akhir, banyak sekali pelajaran, informasi dan juga edukasi yang bisa didapat. Jaga kesehatan, masih dalam momen karhutla, kita bersama-sama berdoa juga semoga cepat hujan dan hutan lebih baik dikelola oleh masyarakat adat. Itu pesan Chef Borneo, selain dan Chef Borneo. Terima kasih Chef. Salam dan lestari.